Di malam sunyi Aceh kembali dirundung kabut ketidakadilan yang menggumpal dalam bentuk 4 pulau suci: Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar. Atau kini secara administratif dan secara magis telah berubah menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan Kepmendagri nomor 300.2.2 sampai 2/38 tahun 2025, sebuah surat keputusan yang mungkin diketik dengan jari yang tak mengenal peta sejarah. Aceh pun tercekat, jantungnya terselip di peta sumut, tanpa upacara, tanpa salam perpisahan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menolak mentah-mentah ajakan kerjasama dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kerjasama? Macam mana kita duduk bersama, itu kan hak kita, teriak Mualem dengan suara lantang penuh kenangan maritim. Rakyat Aceh mengangguk pilu. Di warung kopi, di masjid, di grup WhatsApp alumni SMA, semua sepakat, ini bukan sekadar tanah. Ini soal martabat dan argumen bahwa tidak ada cerita tuan rumah berunding dengan maling. Presiden Prabowo Subianto belum mengeluarkan satupun kalimat tentang pemindahan pulau ini. Sunyi, hening, tak seperti biasanya yang berapi-api di atas mimbar dan ruang karaoke biduan istana. Padahal rakyat Aceh sedang terbakar emosinya, seperti gurun yang membutuhkan embun. Beberapa pengamat politik dan tokoh masyarakat mulai mendesak, Pak Prabowo harus turun tangan. Ini bukan soal pariwisata, ini soal perdamaian. Mereka meminta sang presiden memerintahkan Tito Karnavian, sang Mendagri, untuk membatalkan keputusan absurd ini sebelum luka sejarah kembali menganga. Tapi sejauh ini tak ada angin dari istana, hanya berita-berita menggantung seperti layangan putus. Rakyat Aceh dan pengamat jalanan pun mulai bertanya-tanya. Mualem tak tinggal diam. Tanggal 18 Juni, ia bersama pasukan sejarah dan Dewan Adat Aceh akan berangkat ke Jakarta. Bukan untuk plesir, tapi untuk menuntut keadilan teritorial yang dicuri diam-diam. Ia akan membawa dokumen, peta tua, dan mungkin air laut dari pesisir sebagai bukti spiritual. Pendekatan kekeluargaan dulu, katanya, meski wajahnya jelas siap untuk battle royale administratif. Aceh kini tak hanya terluka, Aceh dikhianati oleh sistem yang seharusnya menjaga. Rakyat Aceh kecewa, sangat kecewa. Bahkan, langit melabuh hari ini tampak lebih gelap dari biasanya, seperti turut berkabung atas penghilangan diam-diam 4 tanah yang selama ini dipeluk sejarah dan adat. Di Aceh, langit tampak lebih muram dari biasanya. Burung-burung terbang rendah, seolah tahu bahwa batas wilayah kini tak lagi ditentukan oleh alam, tapi oleh tinta kebijakan pusat. Rakyat Aceh masih menunggu, tapi hati mereka sudah merasa diasingkan. Di mana-mana terdengar satu kalimat lirih yang diucapkan dalam berbagai dialek. Kembalikan pulau kami. Jangan kau ambil sejarah dengan cara yang diam. Dengarlah. Pulau-pulau itu mungkin kecil, tapi di dalamnya ada hati Aceh. Hati yang dipermainkan, bisa menjadi ombak yang menenggelamkan. Hanya berharap, setelah ketemu Mendagri, persoalannya beres. Diajak ngopi bareng, setelah itu SK dibatalkan. Karena hanya itu obatnya.